Insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin Pak Pimpinan akan menanggapi lagi, Pak Dasko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Nah, kita tunggu kejutan di tahun 2025, semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Heboh penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai 12% atau PPN 12% itu membuat anggota DPR dan sejumlah politisi yang tadinya sebenarnya mereka itu adalah pendukung bahkan inisiator dari kenaikan PPN ini, sekarang mereka rame-rame balik badan. Bahkan ada yang mendesak agar dibatalkan, tapi ada pula ya yang minta ditunda saja. Jadi, pokoknya artinya jangan diberlakukan lah gitu kira-kira tahun depan ini. Yang paling keras mendesak pembatalan itu adalah politisi PDIP. Padahal saat pengesahan dulu semua fraksi di DPR kecuali PKS itu kan menolak untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini ya, yang disebut sebagai Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan atau HPP, dan salah satu pasalnya itu diatur kenaikan PPN 12%. Sikap PDIP ini membuat para politisi Gerindra itu heran, takjub, bahkan banyak juga yang geram gitu. Namun kendati sekarang Gerindra sedang uring-uringan, terutama karena ulah dari para politisi PDIP, namun melalui Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad ini kan sudah memberikan sinyal bahwa pemerintahan Prabowo akan memberi kejutan, kado kejutan ya, dengan membatalkan PPN 12%. PDIP sebagai partai oposisi, ini kalau kita perhatikan memang benar-benar telah balik badan. Mereka ini bukan hanya minta ditunda, tapi dibatalkan. Penolakan itu misalnya disuarakan dengan keras di dalam rapat paripurna DPR maupun melalui pernyataan-pernyataan di media. Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka atau ini dulu dikenal sebagai si Oneng di dalam sinetron ya, pada rapat paripurna ke-9 DPR RI tanggal 5 Desember lalu bahkan melakukan interupsi dan dengan tegas meminta agar undang-undang ini dibatalkan. Dalam paripurna ini perkenankan kami menyoroti persoalan rencana kenaikan PPN 12%. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK
PHK massal, dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Menanggapi interupsi dan keberatan dari para anggota DPR, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna itu 2 pekan lalu itu kemudian belum melemparkan persoalannya kepada Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian Partai Gerindra. Ini partainya Presiden Prabowo. DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan pastinya insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi, Pak Dasko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Nah, kita tunggu kejutan di tahun 2025, semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Dari pernyataan Puan maupun Dasko tadi tersirat akan ada kejutan. Presiden Prabowo akan membatalkan PPN 12% untuk barang-barang kebutuhan rakyat miskin, dan sebagai jalan tengahnya yang dinaikkan PPN-nya itu hanya benar-benar barang mewah. Keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan amanat undang-undang, begitu kalau menggunakan bahasanya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ya kata dia ini bukan maunya pemerintah, tapi maunya amanat undang-undang. Ini kan memang mengundang protes yang luar biasa dari berbagai penjuru, dari berbagai lapisan masyarakat. Ini kita lihat bisa dari aksi-aksi turun ke jalan sampai juga petisi-petisi di media sosial. Yang protes kali ini bahkan termasuk Gen Z ya, yang baru memasuki dunia kerja. Selain itu, berbagai studi oleh lembaga-lembaga penelitian maupun lembaga ekonomi itu menunjukkan bahwa selain ini akan menambah beban rakyat banyak, terutama kelas miskin, yang miskin jadi tambah miskin, itu yang sebenarnya nanti juga akan merugikan pemerintah karena berdampak menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan tutup dan banyak terjadi PHK
Dan itu berarti juga akan menjadi beban pemerintahan Prabowo. Jadi jangan mimpi deh soal pertumbuhan ekonomi 8%. Ini dipastikan dengan kenaikan PPN 12% ini tuh bisa turun sampai di bawah 5%. Jadi lebih parah ini kalau sampai turun di bawah 5%. Oke, mari kita tunggu kejutan dari Presiden Prabowo ya. Kalau kalkulasinya ya, bukan ini kita keyakinan atas ketulusan pemerintahan, tapi kalkulasinya ini ya kelihatannya hampir pasti ini dibatalkan. Tapi tentu tidak semua dibatalkan. Ada item-item mungkin yang dianggap paling memberatkan rakyat itu yang akan dibatalkan, tapi nggak dibatalkan sepenuhnya ya. Karena kita tahu ini pasti ada kompromi-kompromi dan kalau toh misalnya selektif yang dibatalkan, tapi tetap dampaknya itu akan berpengaruh terhadap ekonomi. Tapi nggak separah kalau semua dipukul rata yang dianggap barang mewah, padahal itu sesungguhnya bukan lagi barang mewah. Ya kalau misalnya pulsa telepon atau internet dan sebagainya, kemudian deterjen, spare part, sepeda motor segala macam itu kan mana mau disebut barang mewah karena itu sudah jadi kebutuhan semua rakyat. Kalau spare part sepeda motor misalnya, ya sekarang ojol itu paling ya kita akan kena dampaknya. Sementara kalau internet atau pulsa internet, terus kemudian juga ini transaksi elektronik, ya sekarang semua orang udah menggunakan itu ya. Bagaimana kita beli makanan-makanan lewat ojol itu kan juga semua menggunakan transaksi elektronik. Jadi memang betul-betul jangan hanya dihitung 1%, tapi ekonomi yang menghitungnya sampai 9% ini dampak kenaikannya. Jadi gede banget ya ini ya dampaknya ke rakyat. Angkanya memang kalau dihitung detail nggak gede banget, tetapi dalam situasi sekarang ini ketika ekonomi memburuk, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kalau toh bisnis nggak tumbuh, pengeluaran tambahan itu pasti akan jadi tambah pukulan berat gitu. Nggak ada pengeluaran tambahan aja udah berat, apalagi ada pengeluaran tambahan. Nah, kita sekarang balik pada kejengkelan dari Gerindra. Anggota Komisi 11 fraksi Gerindra, Wi Hadianto, menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% itu merupakan keputusan undang-undang yang kita tahu tadi, undang-undangnya beberapa, tapi aturan itu katanya produk DPR periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDIP. Wi Hadi mengaku heran dengan sikap PDIP itu, karena ini bertolak belakang saat membentuk undang-undang itu ya. Terlebih panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam HPP juga dipimpin oleh kader PDIP. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga ini adalah keponakannya Pak Prabowo, Rahayu Saraswati. Dia heran bener ya, kenapa PDIP kok tiba-tiba sekarang menolak, padahal kan pada saat rapat paripurna itu yang menyampaikan pada waktu pengesahan itu ini adalah kader PDIP, yakni Dolvi Otnil Frederick. Ini ketua panjanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapat tentang PPN 12%. Kata Saras kepada wartawan hari Ahad, hari ini tanggal 22 Desember 2024. Bahkan menurut Saras ini bukan hanya Gerindra yang heran, tapi karena banyak anggota DPR lain juga menyatakan keheranannya. Dan kemudian mengapa sekarang ini kata pertanyaan Saras, PDIP baru menolak PPN 12%. Kalau yang lain kan itu ya menyatakan tolong ditunda dan sebagainya. Rada tahu diri, malulah gitu ya karena mereka sendiri yang menginisiasi gitu. Kalau PKS kan memang kencang sejak awal. Sekedar kilas balik, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR tanggal 7 Desember 2021. Rapat paripurna waktu itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pimpinan fraksi PKS tetap dengan sikap di tingkat pertama. Terima kasih. Diterima sikap PKS tetap pada sikap di pembicaraan tingkat 1. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?
Jadi saat itu yang menolak hanya PKS, dan yang membacakan hasil Panjal seperti saya sebutkan tadi adalah politisi PDIP, Dolvi Otnil Fredrik. Nah sekarang mereka kok tiba-tiba balik badan, mau jadi pahlawan pembela wong cilik. Bukan hanya Rike yang menyampaikan kritik, banyak politisi PDIP yang menyuarakan hal itu, bahkan termasuk Ketua DPR Puan Maharani. Walaupun kalau Puan ini ya nggak secara tegas ya minta dibatalkan, tapi kita paham maksudnya. Sebagai Ketua DPR, Puan waktu itu menyatakan dia meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak penerapan tarif pajak pertambahan nilai 12% itu, kata dia. Karena dia berpandangan bahwa kebijakan tersebut dapat memicu terjadinya inflasi sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Jadi kata Puan, itu dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi, kata Puan hari Kamis kemarin ya, tanggal 19 Desember 2024. Puan mengakui bahwa penerapan PPN 12% adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, seperti yang diklaim oleh Erlangga Hartarto ya, bahwa dia hanya menjalankan perintah undang-undang, bukan maunya pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga defisit anggaran. Tapi kata Puan, pemerintah harus cermat memperhatikan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terdampak. Nah, soal kejengkelan Gerindra ke PDIP silahkan diselesaikan secara adat di antara mereka. Yang paling penting menaikkan PPN 12% itu dibatalkan. Dan benar seperti kata Puan, itu kalau itu yang dilakukan oleh Prabowo akan jadi kado kejutan awal tahun yang menyenangkan bagi rakyat Indonesia. Posisi Pak Prabowo akan makin kuat ini ya dukungannya. Soal apa yang dilakukan oleh PDIP, politisi menunggangi isu yang sangat populis seperti penolakan PPN 12% ini sangat wajar. Memang itu kerjanya para politisi. Nah, kita jangan terkecoh gitu ya. Karena sekarang ini kan gampang sekali kok untuk ngecek konsistensi dari mereka itu. Ya gampang membuktikannya. Jejak digitalnya bertebaran di sana sini. Dan netizen kalau soal-soal beginian kan paling jago mengulik ya. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.